kalau bisa bilang nggak bisa, bilang nggak bisa. Sehingga kita bisa ngomong sama bapak ibu itu 1,2 juta ini batal diangkat gitu. Ya, kita juga nggak boleh ngasih PHP terus sama bapak ibu itu. Kasihan Pak, menyangkut nasib hidup mereka dan keluarga mereka. Jadi kita jelas, kalau misalnya bilang Kementerian PNRB, Pak nggak bisa, Pak nggak sanggup. Ya sudah, kita sampaikan aja nggak sanggup. Itu yang satu. Jadi concern kami pertama itu soal penyelesaian tenaga honorer. Namun sebelum itu jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, karena untuk channel ini akan memberikan informasi tentang pendidikan P3K dan CPNS 2024. Dan itu pun sekian persen saja dari banyak lagi masalah tenaga honorer, termasuk tadi K2 segala macam yang disampaikan itu. Yang kedua soal KSN, seingat saya dulu KSN ini akan diambil kewenangannya di Kementerian PAN-RB, tapi di PP ini dibalikin ke BKN. Saudara Menteri, ya, ini harus menjadi atensi khusus. Ya. Saya nggak tahu, ini sekarang udah 28 Agustus. Tinggal sebulan lagi. Ya, tapi kalau kita semuanya punya niat baik dan komitmen, harusnya sih bisa selesai. Seminggu selesai. Gitu. Nah, nanti kita dengarkan dulu jawaban saudara Menteri, nanti kita cari bagaimana jalan keluar. Silakan. Pertama, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena problem koordinasi dan berbagai aturan yang menyebabkan karena pembahasan harus dibahas cukup banyak yang terkait sehingga terlambat. Kami mohon maaf, dan termasuk kita menunggu Pak Ketua terkait perpindahan tugas-tugas KSN ke Kemenpan, dan PKN Perpresnya baru turun tanggal 23 Agustus kemarin. Ini baru turun Perpresnya terkait pindahnya tugas-tugas KSN. Jadi terkait dengan tugas-tugas KSN, kebijakannya ada di Kemenpan RB. Tetapi karena Kemenpan RB itu tidak punya tugas-tugas eksekusi, maka ada di BKN. Jadi kebijakannya ada di Kemenpan, eksekusinya ada di BKN. Maaf Pak Menteri, jadi per 23 Agustus KSN sudah tidak lagi berfungsi? Per 23 Agustus baru kemarin ya. Berarti sudah tidak ada KSN lagi? Ya, baru keluar kemarin 23. Oke. Sehingga kami kemudian maju ke DPR. Mohon maaf karena memang numpuknya berbagai urusan. Jadi, Bapak sekalian yang kami hormati, ada banyak sekali masukan, setuju sekali Pak Ketua. Kalau bisa minggu besok kita langsung konsinyering, menyempurnakan beberapa pasal yang memang menurut pimpinan tidak terlalu kuat, termasuk resiprokal TNI. Kami setuju, termasuk tadi penyelesaian terkait dengan P3K. Jadi minggu ini bisa langsung kita gelar konsinyering Pak Ketua untuk menyempurnakan beberapa, karena memang Perpresnya baru turun 23 kemarin. Minggu kemarin hari Kamis. Terima kasih banyak, ini banyak sekali masukan dari Pak Ketua dan juga para anggota yang kami sampaikan beberapa yang terkait dengan penyelesaian kami sepenuhnya sesuai dengan arahan dari pimpinan dan juga undang-undang yang telah dibahas bersama. Memang betul menurut anggota yang terhormat, ini kaitannya dengan kita udah paksa ini para bupati untuk segera mengaluskan formasi. Kita tunggu waktunya agak lama ini. Kita paksa mereka, kita lakukan penjelasan berkali-kali. Ada yang mereka mengusulkan, ada yang tidak. Bahkan sudah kita paksa mereka. Jadi memang formasinya ada, tapi mereka tidak mengusulkan. Bahkan formasi fresh graduate dari total 600.000 formasi itu yang kepakai hanya 250 ribuan. Banyak daerah tidak mengusulkan, bahkan formasi fresh graduate 0 posisinya. Kita tunggu berkali-kali ini supaya kami ada bahan untuk laporan ke anggota Dewan Terhormat. Jadi kita sudah sampaikan. Bahkan yang kemarin arahan Bapak Ibu supaya auditnya tidak terlalu ketat karena mereka terlanjur kerja, sudah kami berlakukan sehingga sangat fleksibel, tapi mereka tetap tidak mengusulkan. Jadi oleh karena itu nanti dalam perumusan konsinyering, karena udah 23 sudah ada, mungkin minggu ini Pak Ibu Pusesmen ya sama BKN dan anggota Dewan Terhormat bisa kita kerjakan. Yang berikutnya Bapak sekalian terkait dengan isu-isu strategis. Terima kasih Pak Ketua, nanti kami langsung ingin bahas di konsinyering sehingga bahan dari Bapak Ibu nanti terus kami segera selesaikan. SKTT telah kami hilangkan Pak Ketua, terutama di guru, sehingga sekarang tidak lagi jadi isu. Itu pun kami harus putuskan dengan Menko Polhukam supaya kami nggak keliru. Sehingga rapat di Menko Polhukam telah memutuskan karena masukan dari Pak Ketua Komisi 2, maka kemarin kita hilangkan SKTT khusus untuk guru, karena isu yang banyak di balik guru. Jadi sekali lagi kami mohon maaf karena PP-nya tadi terlambat. Di internal pemerintah kami ada koordinasi yang memang perlu pendalaman. Yang berikutnya adalah terkait dengan dari Pak Syamsul Rizal tadi soal tukin. Kami sudah tanda tangani Bapak, dulu kan dari 70 minta 80, setelah 80 minta lagi 100. Nah, sudah kami tanda tangani, sekarang ada di Seknek. Tentu ada catatan-catatan yang fakta integritas terkait dengan beberapa hal yang mesti diperbaiki oleh Sekretariat Jenderal supaya tukin 100. Kami sudah tanda tangani, udah ada kali 100%. Jadi sekarang proses 100% sudah ada di Seknek. Kira-kira gitu. Tentunya atas waktu itu kan keputusan dari pimpinan termasuk Pak Ketua
supaya ada hal-hal yang afirmatif supaya 100%. Jadi kami sudah proses dari 1%. Terkait dengan, saya setuju sekali banyak masukan, digitalisasi sudah dimasukkan, resiprokal TNI dimasukkan, DPP, meritokrasi, saya kira ini nanti segera diluruskan. Terima kasih Bapak sekalian. Yang berikutnya saya minta terkait dengan roadmap honorer, kami setuju ini basisnya data di BKN. Kenapa sekarang susah masuk? Karena pembahasannya undang-undang waktu itu sejak tanggal 31 Desember 2020. jadi sejak 31 Desember 2022 sudah tidak bisa input lagi ke BKN karena itu batas akhirnya. Nah sekarang sudah diperpanjang 3 kali. Untuk nanti secara teknis kami minta dijelaskan. Tapi kami setuju segera kita buat bersama roadmap tadi. Nah terkait dengan Permenpan dan lain-lain saya minta juga dijelaskan nanti oleh teman-teman. Tetapi tidak ada satupun Permenpan ini yang berbeda dengan substansi undang-undang. Tidak ada satupun. Bahkan di Permenpan ini untuk mempercepat tadi penyelesaian karena supaya lebih fleksibel saja. Tapi kalau nanti di PP ini untuk dimasukkan seperti apa nanti tanpa harus mengganggu ketika nanti ada soal-soal teknis yang mesti diurai lagi. Kami kira ini soal prioritas tadi minta dari Pak Empu juga disampaikan nanti Pak Abba dan teman-teman. Ada masukan terakhir dari pimpinan, kami setuju ada 5 poin tadi untuk segera dimasukkan bersama di konsinyering. Kami kira itu dari kami. Saya persilakan Pak Abba yang teknis atau Kepala BKN dulu, saya persilakan. Atau Pak Abba dulu. Ya silakan singkat Pak. Baik, izin Pak, ini terkait dengan prioritas dari Pak Ungku ya. Ini prioritas itu ada 3 Pak. Ada THK 2 yang memang prioritasnya 1. Ini supaya yang tersisa kemarin itu tidak protes karena demo juga ke tempat kami. Jadi mereka itu tetap prioritas karena mereka sudah lulus tes sesungguhnya. Nah nanti mereka itu akan tetap ikut lagi nanti termasuk THK 2-nya itu untuk mekanisme tetap nomor 1 Pak. Tetap nomor 1. Kan ada guru, ada nakes. Itu karena mereka ada prioritas, maka yang prioritas dulu yang dulu, tapi THK 2-nya tetap. Jadi dengan 3 Permenpan ini, sesungguhnya Pak Pimpinan ingin mengakomodir apa yang sudah terjadi di sini. Jadi semuanya itu, insya Allah mereka itu dengan tidak menggunakan NAB, tapi menggunakan peringkat Pak. Jadi silakan kalau sepanjang dia daftar, dia akan masuk sesungguhnya. Jadi ini masalahnya di PP 49 dikuatkan dengan Undang-Undang 20 Pak. Jadi kita mengkombinasi. Karena kami pun khawatir sama dengan Bapak Ibu sekalian, ini tidak selesai, maka kami ngambil opsi desain kami itu, desain kami itu yang kedua Pak. Jadi supaya berbarengan. Nah izin nanti kalau konsinyering, nanti mungkin ini bisa memberikan penguatan ke Kemenpan supaya kita tarik lagi, kita taruh juga di dalam PP Pak, izin. Tapi kami mohon dukungan nanti pada saat di kementerian yang lain Pak, karena kami juga biasanya ada masukan-masukan dari tempat lain. Makasih Pak. Gitu. Baik, makasih Pak Bas. Silakan Pak Kepala BKN. Terima kasih Pak Menteri, yang hormat pimpinan dan para anggota. Kami menyampaikan beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh anggota yang bersifat teknis. Yang pertama, kaitannya dengan verbal dari Pak Dhani. Jadi kami sudah melakukan verbal Bapak. Jadi ada 6 kriteria untuk menetapkan verbal itu dalam bentuk Bapak dipakai untuk verbal yang dilakukan antara BKN dengan BPKP. BPKP khusus itu kriteria yang pertama, yaitu berkaitan dengan pembayaran honorarium. Itu yang pertama. Kemudian yang 5 kriteria yang lainnya itu ada SK-nya, masa kerja, kemudian usia, jabatan, kemudian pendidikan dan SPTMJM itu dilakukan oleh BKN. Nah hasil terakhir yang memenuhi kriteria itu 72,849%, yang tidak memenuhi kriteria 27,151%. Tadi disampaikan oleh Pak Abed tadi di dalam Kemenpan nomor 347 itu nanti dimungkinkan untuk mereka tetap diakomodir apakah masuk P1, P2 atau P3. Sehingga kalau misalnya tadi ada pertanyaan kenapa tidak diatur di dalam PP, memang kalau menunggu PP-nya khawatirnya nanti Desember 2024 malah belum selesai. Sementara disampaikan oleh Pak Menteri tadi, SE ini tidak akan melanggar Undang-Undang 20 tahun 2023, tapi justru mempercepat. Nanti kalau misalnya memang harus diatur di dalam PP minimal untuk penyelesaian tenaga honorer dan non-ASN di akhir 31 Desember 2024, insya Allah bisa segera selesai. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan mekanisme CASN yang disampaikan oleh Pak Toha tadi. Pada prinsipnya kita ada peraturannya dan ada 11 langkah yang selama ini sudah diketahui oleh para pelamar dan instansi. Mulai dari penetapan formasi, kemudian rincian oleh BKN dan ditetapkan oleh Menpan, kemudian tahapan instansi harus mengumumkan, kemudian peserta harus membuat akun, kemudian seleksi dilakukan setelah data itu divalidasi dengan